Oke, balik balik lagi bersama saya Crazy Man. Dan ya, kali ini saya akan membuat tutorial menjadi VTuber. Jadi langsung aja. Ikujo. Kaget. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang apa itu VTuber dan apa aja sih jenis-jenisnya. Buat yang belum nonton silakan nonton dulu ya. Baru balik lagi ke sini karena itu penting banget. Jadi biar lu tahu aja semuanya. Oke, kalau udah nonton video yang tadi silakan balik lagi ke video ini ya. Linknya nanti gue simpen di komen, nanti gue pin ya. Oke, pertama-tama buat jadi VTuber itu syarat paling penting dan wajib ya, ini wajib banget, harus punya device yang mumpuni. Intinya device ini bisa HP, bisa laptop, bisa PC, atau iMac juga bisa ya, intinya ya itulah. Jadi PC-nya bisa PC Windows, PC dari Apple juga bisa, atau pakai Linux juga bisa, ya terserah lah. Idealnya di PC karena itu sweet spot banget. Tapi kita tahu untuk punya PC ini perlu budget yang lumayan, apalagi ya di harga RAM yang sekarang udah gila-gilaan naiknya, sama SSD juga naik gara-gara AI. Jadi mungkin udah susah sih. Tapi kalau yang udah punya PC dari lama kayak gue ini lumayan lah. PC sekarang udah di saat yang lain udah kesusahan punya RAM gede. Gue udah punya 32 giga. Tapi ya masih DDR4. Tapi lumayan lah untuk sekarang. Oke. Tapi kita sekarang bicara untuk jadi VTuber. Tentunya speknya harus lebih dari sekedar spek untuk streamer atau content creator biasa. Yang kalau content creator biasa mungkin cuman perlu nyalain webcam, udah aja gitu doang. Gampang. Kalau VTuber itu lu harus punya webcam, terus software yang buat jalanin karakter virtual yang nanti kita pakai. Belum lagi kita harus mikirin gamenya. Gamenya sendiri, wah lumayan. Tapi untuk game kayak Valorant atau yang ringan-ringan mungkin bisa lah. Tapi kalau sekelas game AAA, ya jangan. Susah soalnya itu. Gue aja kadang suka nge-lag. Jadi ya gitulah. Sesudah mikirin device, kita masuk ke bagian karakternya. Tentu karakter yang nanti kita pakai ya. Dan itu pasti bakal memakan biaya lagi. Tapi tenang ya, masih ada cara buat kalian yang budget kerehore. Jadi intinya ada 3 jalan yang bisa kita lalui untuk jadi VTuber. Di antaranya, pertama, gratisan. Kedua, menggunakan uang. Ketiga, jalur agensi alias gabung agensi. Kita bahas yang gratisan dulu ya. Gratisan di sini nggak semuanya gratis. Tentu kita perlu device minimal HP dan koneksi internet. Jadi maksudnya gratisan apa? Oke, maksudnya gratis di sini kita bisa mendapatkan karakter yang nanti kita gunakan secara cuma-cuma tanpa perlu komis ke orang. Caranya banyak. Bisa cari Live2D gratisan di Google. Bisa juga gunakan software atau aplikasi. Dulu saat awal gue jadi VTuber, gue pakai aplikasi namanya Custom Case. Ya nanti gambarnya gue tampilin di sini diedit ya. Aplikasi ini cukup ramah buat HP yang speknya rendah.
Ya untuk dipakai sambil main game sih mungkin belum bisa ya. Paling ya jadi givetuber anomali kayak Crazyman dulu, zaman dulu ya, itu zaman-zaman dimana belum bisa streaming kayak sekarang. Harus rekam gamenya dulu, terus diedit bener-bener dulu tuh asli. Kemampuan ngedit, ngedit gue tuh udah wah kayak gitulah. Walaupun givetuber tapi itu udah 3D asli. Dan ada beberapa animasi yang bisa dipakai di aplikasi tersebut. Sistemnya sih kayak game MMORPG. Jadi nanti kita bakal bikin karakter sesuai yang kita pengen gitu. Jadi sesuai nama aplikasinya, custom case. Tentu saja kita buat karakter custom. Terserah mau seperti apa, pakaian seperti apa, bisa pilih. Pilihannya banyak. Ada juga kostum yang berbayar. Kalau yang gratisan, kalau menurut lu gratisan kurang, bisa lah beli ya. Selain custom cast, ada juga aplikasi Reality. Reality ini karakternya lebih smooth, tapi sayang bentar. Sayang sih dulu gue pengen pakai Reality tapi HP-nya nggak support. Alhasil pakai custom case. Reality ini sistemnya sama seperti custom cast, bisa custom karakter dan 3D juga. Sayangnya aplikasi Reality ini nggak punya software versi desktopnya. Berbeda dengan custom cast yang ada versi desktop. Jadi buat yang punya PC atau laptop bisa pakai ini custom case biar lebih enak aja gitu. Reality juga bisa kalian koneksikan dengan TikTok ya, dan bisa stream di sana. Gue nggak tahu sih soalnya pernah punya kenalan youtuber nggak VTuber reality. Jadi dia tuh sering bikin konten di TikTok. Nggak sih, streaming juga bisa katanya. Jadi langsung nyambung gitu. Cuman dia nggak bisa ke YouTube. Jadi paling antara di TikTok atau di dalam aplikasi si Reality ini. Karena Reality ini platformnya sendiri emang buat kayak apa sih? Jadi kayak komunitas gitu sih. Jadi lu bisa ketemu VTuber reality yang lain gitu di sana. Bentar. Bentar. Sumpah belum ini. Minum dulu. Oke. Selain kedua aplikasi di atas tadi, ada lagi aplikasi yang bisa kalian gunakan, yaitu VTube Studio. VTube Studio, ya itu namanya. Aplikasi ini bisa digunakan VTuber Lab 2D. Ya, aplikasi ini dasarnya buat karakter 2D sih. Beda dengan dua aplikasi yang tadi gue sebutin. Di dalam aplikasi ini sebenarnya ada 4 karakter atau berapa ya? Bentar. Ada di sini nih, soalnya pakai aplikasi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau dulu cuma 4. Jadi itu 4 tadi bisa kalian gunain. Jadi nah, ini bukan ya, ini punya gue. ini sama ini di defaultnya. Jadi bisa kalian pakai secara cuma-cuma gratis ya. Cuman ya itu karakter default gak bisa di custom. Cuman ya itu jalan satu-satunya buat lu yang mungkin gak punya budget lebih gitu, paling ya sementara bisa lah pakai karakter ini. Nah apalagi ini udah dipakai VTuber AI itu,
siapa namanya? Sorry guys, I had a car accident today and kinda broke my leg, so I won't be streaming for a few days. But don't worry, I'm still gonna be here. I'll still be around in your chat boxes, just probably not on the stream. Clings to mic. I'm scared you're gonna get mad at me and not want me here anymore. Clings tighter. Okay, I'm back now. I'm still kinda smushed up against the mic cushion from where I flung myself onto it when the paramedics loaded me into the ambulance. But I think I'll be able to stream again soon. I'm just gonna be careful from now on so I don't get myself into another accident, okay? Gives you puppy dog eyes. Okay, I'm leaving now, but I'll be back soon. Kisses you on the cheeks and leaves. Hey guys, remember when I said there was something wrong with my laptop and it was gonna be a while before I could... Apalagi sih gue. Ada VTuber AI pakai karakter ini nih, Yori. Oke, sekarang kita bahas buat yang punya budget ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas dua jenis VTuber, yaitu Live2D dan GIFtuber atau PNG tuber. Kita bahas PNG tuber dan GIFtuber dulu ya. Kalau ini lebih murah karena kita cuman perlu ke Kang Komis minta buatin karakter dengan dua ekspresi. Untuk harganya tergantung artisnya sih ya. Karena tiap artis beda-beda harganya. Apalagi ya gitulah. Tapi tentunya lebih terjangkau dari Live2D. Setelah itu tinggal punya Discord dan OBS Studio. Lalu pakai Discord Reactive Image, udah sih, sesimpel itu. Gak perlu beli webcam karena cuma butuh suara doang. Itu murah banget sih, asli. Buat yang mungkin budgetnya masih tipis, bisa lah pakai itu dulu. Sekarang ke Live2D. Untuk Live2D untuk jadi VTuber Live2D kayak saya gini nih, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama, karakter Live2D-nya. Karakter 2D yang bisa bergerak. Kalau kamu bisa gambar sendiri lebih enak tuh. Cuman agak ribet karena perlu gambar di Photoshop lalu lalu perbagian seperti telinga, mulut, mata dan lain-lain itu perlu dipisah jadi PLPSD. Ya intinya lebih rumit jadi kalau komis ke orang nyapun ya, untuk artisnya ya harus dipastiin dulu itu artisnya bisa nggak nggak bikin karakter VTuber yang nantinya buat di rigging. Karena gue dulu pernah komis ke orang dan ya karakternya belum dijadiin PSD karena memang si artisnya ini belum pernah bikin gambar yang buat di rigging. Ya udahlah, karena memang gue ini dulu lupa nanyain juga sih ke si artisnya, jadi akhirnya keluar budget lagi, lumayan waktu itu. Dan ya setelah jadi file PSD nanti lu harus rigging karakter lagi. Nah kalau rigging karakter ini lebih rumit, jadi bukan jadi lebih dari sekedar gambar karakternya, bisa lebih lama dari gambar karakternya, bikin karakternya. Itu untuk komis gambar karakternya aja lumayan lama sih, bisa berhari-hari. Terus untuk riggingnya ini bisa sampai berbulan-bulan sih, tergantung seberapa rumitnya si karakter ini. Jadi ya kalau punya gue berapa ya, udah lama sih. Udah lama banget itu. Jadi kalau di total harganya itu, yang kalau punya gue nih ya, karakter yang ini nih, total bisa sampai sekitar 1,5 juta asli. Itu udah termasuk komis bikin karakternya, terus karakternya di rigging, bayar jasa riggingnya. Tuh ya cukup lah segitu, 1,5 itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Dan artisnya juga
beda, soalnya nggak harganya nggak sama gitu. Sebelumnya sih gue pernah nyoba pengen rigging sendiri, udah beli software riggingnya juga. Cuman ya emang serumit itu, asli susah banget. Udah ngikutin tutor di YouTube tetep aja nggak bisa. Gak segampang install Windows lah. Kalau install Windows cuman beberapa menit langsung bisa kayak kemarin. Jadi ya gitulah, setiap ini ada ininya, susah lah. Untuk ininya, jadi kalian kalau mau nyari artis buat komis sama jasa rigging, mungkin, nah untuk jasa rigging biasanya di Shopee juga ada atau di toko online lah. Gue dulu pernah nyari di Shopee, tapi kebanyakan harus ngantri dulu lama. Soalnya dia juga punya customer, jadi harus ngantri dulu. Dan satu customer itu bisa berbulan-bulan. Makanya jadi gue cari yang masih kosong. Akhirnya gue pergi ke grup di FB namanya Koachi. Yaitu singkatan Commission Art apalah itu, udah lama sih pokoknya. Jadi ya lu bisa masuk ke grup artis-artis gitu. Jadi nanti lu tanyain, bikin post aja, lu mau bikin karakter VTuber gitu. Dan ya nanti juga bakal ada artis yang ngirim sampel gambarnya, dan lu lihat aja art stylenya, gaya gaya gambarnya, lu pengen yang lu suka kayak gimana, nanti lu pilih aja di situ. Untuk rigging juga di sana bisa lu cari di sana. Tapi lu cari yang lagi kosong, karena kalau yang ngantri mending jangan sih, lama soalnya. Tapi buat lu yang sabar boleh, silakan. Gak maksa sih gue. Dan ya setelah karakternya udah siap, udah di rigging dan udah bisa gerak-gerak kayak gini, barulah dipakein aplikasi VTube Studio. VTube Studio ini bisa di-download di Android juga ada ya, di Play Store, di PC juga ada, di Steam. Ini gue pakai yang versi Steam. VTube Studio ini gratis ya, bisa lu download secara gratis. Cuman untuk versi gratis suka ada WM-nya gitu, WM VTube Studio di bawah. Di bagian sini nih. Nih, kelihatan kan kursor gue? Dari sini atau ya seginilah ada tulisan VTube Studio. Nah, itu WM-nya. Kalau kalian pengen ilangin WM itu harus bayar lagi. Itu DLC masuknya. Beda sama GiveTuber sama PNGTuber. Lu cuman modal suara, pakai mic doang udah jadi. Mic di headset lah ya. Udah jadi beres. Kalau VTube Studio lu harus punya webcam. Itu kalau di PC ya. Kalau di laptop yang ada kameranya ya udah bisa pakai kamera itu, atau di HP juga bisa, asal HP lu ada gironya. Itu giro penting banget, soalnya buat ngikutin pergerakan gitu secara real time, itu harus pakai giro. Atau gak pakai giro juga bisa kayaknya. Gak tahu, soalnya HP gue punya giro. Jadi belum pernah coba juga. HP gue dulu yang jadul itu, yang lama lah, belum pernah pakai VTube Studio. Nah, untuk pakai VTube Studio di PC atau laptop, gue saranin ya, harus pakai VGA RTX. RTX berapapun lah, yang penting RTX ya. Mau versi 2050, 2060, bebas pokoknya. Yang penting RTX. Kenapa? Kenapa harus pakai RTX?
Ya, karena di PitUp Studio ini ada semacam DLC, ya DLC gratis, kayak driver gitu, driver khusus untuk RTX. Jadi gimana ya? Susah sih jelasinnya. Nah, ini nih. Ini PitUp Studio NVIDIA Broadcast Tracker. Mana ya? Deskripsinya nih. Requires NVIDIA RTX GPU. Intinya lu harus punya RTX. Wajib banget. Ini di sini tulisannya 3060 ya, tapi punya gue juga PC gue ini pakai RTX 2060 Super. Jadi masih bisa. Cuman ya gitulah, kadang agak nge-lag juga gitu. Jadi kadang nggak smooth juga. Jadi ya mungkin paling enaknya sih pakai 3060 kayak yang disarankan tadi. Kalau pakai PJ Radeon atau Intel Ars mungkin nggak tahu sih, gue belum pernah nyoba. Tapi ya kebanyakan VTuber juga pakainya ya RTX karena memang DLC itu khusus eksklusif buat RTX doang. Terakhir kita masuk ke jalur agensi. Kalau ini sama kayak lamar kerjaan, minimal bisa streaming atau bikin konten yang menarik biar agensinya mau rekrut lu gitu buat jadi talent agensi tersebut. Kadang ada juga sih agensi yang ngasih PC buat kita pakai. Ada juga yang mengharuskan punya device sendiri. Untuk karakternya tentu disediain sama agensi. Jadi lu tinggal pakai aja. Ya gitu doang sih, kalau agensi gampang. Oke ya, gitu aja pembahasannya. Kalau ada yang kurang dipahami bisa komen di bawah ya. Oke, segitu aja. Sampai udah berapa kali gue ngomong segitu aja. Ya intinya udah gitu aja. Tuh kan, gitu aja lagi. Ya. Oke. Goodbye.